Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalina Cahya Ramadhani dengan NPM 2371020107 dan rekan saya yang bernama Dea Nabila dengan NPM 2371020063. Kami berdua dari Dea Rif Barokah Tim ingin mempresentasikan hasil analisis visualisasi dataset ujian nasional. Yang pertama yaitu ada sumber data. Dataset nilai ujian nasional mahasiswa ini merupakan kumpulan data akademik 110 mahasiswa yang menganalisis performa mereka dalam 4 mata kuliah utama. Yang pertama yaitu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Selama periode Agustus 2023, dengan komposisi gender yang seimbang 55% laki-laki dan 45% perempuan, serta distribusi umur mayoritas 21-22 tahun. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa nilai akhir mahasiswa terkonsentrasi pada rentang 75-85 dengan modus ganda di 77,5 dan 80. Sementara korelasi kuat teridentifikasi antara nilai akhir dengan UAS, yaitu 0,85 dan UTS 0,79, menunjukkan bahwa performa UAS lebih menentukan hasil akhir dibanding UTS. Insight utama menunjukkan pada sistem pendidikan yang sehat, dengan distribusi nilai normal, konsistensi asesmen yang baik, dan kesetaraan pencapaian antar gender serta mata kuliah, sehingga rekomendasi strategis difokuskan pada optimalisasi persiapan UAS, standarisasi tingkat kesulitan UTS, dan program bimbingan khusus untuk mahasiswa di rank nilai menengah guna mendorong peningkatan performa akademik secara keseluruhan. Selanjutnya, ada variabel dalam dataset. Yang pertama ada ID, yaitu identifier unik mahasiswa. Yang kedua ada nama, yaitu nama mahasiswa. Yang ketiga ada umur, rentang umur sekitar 20-24 tahun. Yang keempat ada gender, yaitu laki-laki 55% dan perempuan 45%. Yang kelima ada nilai, yaitu nilai akhir 60-94. Selanjutnya ada mata kuliah, yaitu 4 mata kuliah. Ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Yang ketujuh yaitu tanggal ujian 9 Agustus 2023 dan 15 Agustus 2023. Selanjutnya ada UTS, yaitu ujian tengah semester, dan yang terakhir ada UAS, nilai ujian akhir semester. Selanjutnya ada proses data cleaning. Ringkasan proses data cleaning ini berfokus pada penghapusan baris yang kosong, missing values, dan pengecekan atau penghapusan data duplikasi pada dataset yang akan digunakan untuk analisis. Yaitu yang pertama penghapusan baris yang kosong, missing value. Metodenya penghapusan baris yang kosong secara keseluruhan menggunakan Drobna how all. Jumlah baris terhapus yaitu 10 baris. Total baris setelah di-cleaning yaitu 100 baris. Hal ini berarti dataset awal Anda memiliki 110 baris dan 10 baris diantaranya seluruh kolomnya yaitu kosong. Selanjutnya ada mean, median, dan modus. Ini ada count, yaitu jumlah data yang digunakan untuk setiap kolom. Lalu ada mean, yaitu nilai rata-rata hitung dari semua data. Selanjutnya ada standar deviasi, yaitu mengukur seberapa jauh data tersebar dari mean. Semakin besar nilainya, semakin bervariasi data tersebut. Selanjutnya ada mean, yaitu nilai terkecil yang ada dalam data. Selanjutnya ada median, yaitu nilai tengah data ketika diurutkan. Lalu ada max, yaitu nilai terbesar yang ada dalam data. Selanjutnya yaitu bagian modus. Di sini yaitu nilai. Dalam data ini terdapat 2 nilai total yang paling sering dicapai, yaitu 90,5 dan 91,5. Frekuensi kemunculan kedua nilai ini sama-sama tertinggi. Selanjutnya yaitu UTS. Dalam ujian UTS, terdapat 2 nilai yang paling sering diperoleh mahasiswa, yaitu 87,0 dan 89,0. Frekuensi kemunculan kedua nilai ini sama, yaitu multimodal. Selanjutnya itu ada UAS. Dalam ujian UAS,
Nilai yang paling sering diperoleh mahasiswa adalah 93,0 dan 94,0. Frekuensi kedua nilai ini juga sama. Lalu ada gender, yaitu laki-laki. Kategori laki-laki adalah jenis kelamin yang paling dominan atau paling banyak jumlahnya dalam dataset mahasiswa ini. Selanjutnya yaitu paling terakhir ada mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini ada fisika, yaitu mata kuliah yang paling sering muncul atau paling banyak diikuti dalam dataset ini. Jadi di sini pola yang ditemukan yang pertama yaitu distribusi gender dan mata kuliah. Gender distribusi cukup seimbang dengan 55% laki-laki dan 45% perempuan. Di mata kuliah yaitu matematika memiliki jumlah mahasiswa terbanyak 25%, diikuti biologi 21%, fisika 20%, dan kimia 19%. Yang kedua ada pola nilai akademik. Modus nilai yaitu 77,5 dan 80 multimodal, menunjukkan konsentrasi nilai di rank menengah sampai tertinggi. Rentang nilai akhir berkisar antara 60 sampai dengan 94 dengan distribusi yang relatif normal. Selanjutnya ada korelasi yang kuat. Terdapat korelasi positif yang kuat antara nilai akhir dengan UAS yaitu 0,85 dan nilai akhir dengan UTS yaitu 0,79. UTS dengan UAS 0,63. Selanjutnya ada pencapaian akademik berdasarkan komponen. Di sini ada UTS, modus 85 dan 94, yaitu multimodal dia. UAS, modusnya 80, tunggal. Hal ini menunjukkan performa UTS lebih variatif dibanding UAS. Selanjutnya ada insight utama. Yang pertama, konsistensi performa. Mahasiswa yang berprestasi di UTS cenderung juga berprestasi di UAS. Nilai akhir sangat dipengaruhi oleh performa UAS, yaitu korelasinya lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, distribusi kemampuan. Sebagian besar mahasiswa berada di rank nilai 75 sampai dengan 85. Tidak ada disparitas signifikan berdasarkan gender dalam pencapaian akademik. Semua mata kuliah menunjukkan pola distribusi nilai yang serupa. Lalu yang ketiga ada kualitas asesmen, yaitu tingkat kesulitan UAS mungkin lebih konsisten dibanding UTS. Sistem penilaian terintegrasi dengan baik antara komponen UTS dan UAS. Lalu setelah kami menganalisis, di sini kami memberikan rekomendasi yaitu yang pertama untuk pengembangan kurikulum, fokus pada materi UAS karena korelasi tinggi dengan nilai akhir. Pastikan materi UAS komprehensif. Selanjutnya ada review sistem UTS. Pertimbangkan untuk menstandarkan tingkat kesulitan UTS mengingat variasi modus yang multimodal. Yang kedua untuk mahasiswa yaitu strategi belajar, fokus pada persiapan UAS karena berdampak besar pada nilai akhir. Selanjutnya ada konsistensi, yaitu jaga performa dari UTS ke UAS untuk hasil optimal. Lalu yang ketiga, untuk monitoring akademik, really warning system, identifikasi mahasiswa dengan performa UTS rendah untuk intervensi dini. Lalu ada benchmarking, itu gunakan nilai 77,5 sampai 80 sebagai benchmark performa rata-rata. Selanjutnya yang terakhir, yaitu penelitian lanjutan, analisis faktor lain yang mempengaruhi performa, seperti kehadiran metode belajar dan lain-lain. Studi komparatif antara mata kuliah untuk identifikasi best practices. Dan yang terakhir di sini kami menyimpulkan data menunjukkan sistem pendidikan yang sehat dengan distribusi nilai normal dan korelasi yang logis antara komponen penilaian. Fokus peningkatan dapat diarahkan pada konsistensi asesmen dan pendampingan mahasiswa di rank nilai menengah untuk mendorong peningkatan ke level yang lebih tinggi. Sekian itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk penjelasan dashboard akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dea Nabila. Ini adalah dashboard data nilai mahasiswa. Pertama ini adalah tabel data dari 100 mahasiswa. Di sini ada ID, ada nama, umur, gender, nilai, matkul, tanggal, nilai UTS, dan UAS. Lalu di sini ada ringkasan statistiknya.
dan ada modus data. Selanjutnya adalah visualisasi frekuensi modus nilai terbanyak. Ini adalah pie chart. Ada distribusi gender, distribusi matkul, dan frekuensi modus nilai akhir. Hanya korelasi antar variabel numerik. Lalu ada visualisasi heatmap korelasinya. Di sini semakin biru warnanya, maka semakin positif, dan semakin merah warnanya maka semakin negatif. Selanjutnya visualisasi distribusi nilai. Ini adalah visualisasi histogram atau bar chart. Di sini ada histogram nilai-nilai, histogram nilai UTS, dan histogram nilai UAS. Selanjutnya ada visualisasi line chart. Di sini ada line chart nilai-nilai, line chart nilai UTS, line chart nilai UAS. Dan yang terakhir di sini ada scatter plot, hubungan antara nilai dan UAS. Di sini kita bisa filter. Nah, jadi inilah isi dari dashboard analisis data mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.